Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eko Budianto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat citra indeks vegetasi, khususnya indeks vegetasi NDVI. Baik, citra NDVI itu sebenarnya adalah salah satu citra indeks yang dibuat dengan menggunakan formulasi berdasarkan citra inframerah dan citra merah. Secara teknis dapat dilihat pada layar ada dua hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah teknis pengolahan citra untuk pembuatan NDVI yang merupakan langkah awal sebelum dilakukan proses secara matematis untuk membuat citra NDVI. Yang sebelah kiri adalah teknis pengolahan citra untuk pembuatan NDVI, di mana langkah pertama dimulai dengan melakukan download terhadap citra, kemudian melakukan proses top of atmospheric correction, kemudian kita lakukan proses pemotongan pada area wilayah penelitian kita, kemudian dilanjutkan dengan membuat formulasi NDVI. Nah, formulasi NDVI itu sendiri sebenarnya dapat dilihat pada paling atas kanan, itu formulasinya, yaitu inframerah dikurangi merah, dibagi dengan inframerah ditambah merah. Jadi nanti nilai spektral dari band inframerah dikurangi dengan nilai spektral dari band merah, kemudian dibagi dengan spektral inframerah ditambahkan dengan spektral merah. Hasil matematis dari formulasi tersebut menghasilkan citra NDVI. Pada umumnya, hasil citra NDVI nanti akan merepresentasikan tingkat cerah dan gelap pada suatu piksel, di mana area yang bertutupan vegetasi akan disimbolkan dengan piksel yang nampak cerah atau nilai indeks NDVI-nya relatif tinggi. Sedangkan area yang tidak bertutupan vegetasi itu akan disimbolkan dengan piksel yang redup atau bahkan hitam atau dengan nilai NDVI yang rendah. Nilai NDVI itu akan terentang antara 0 hingga 1. Semakin tinggi atau mengarah angka 1, relatif menggambarkan area bertutupan vegetasi. Namun seperti apa vegetasi yang ada di lapangan? Hal ini perlu dilakukan proses cross-check atau uji lapangan. Demikian pula untuk yang nilai spektral NDVI-nya rendah, perlu dilakukan cross-check untuk mengetahui sebenarnya nilai-nilai tersebut mewakili objek atau tutupan apa di lapangannya. Nah, di sini ada satu hal yang dilakukan dalam proses pembuatan citra NDVI, yaitu kita lakukan proses pembukaan atau pemanggilan citra dari band inframerah dan band merah. Jadi dari sekian banyak saluran yang digunakan adalah hanya inframerah dan merah saja. Kalau kita menggunakan citra Landsat 8 oli, maka yang diperlukan adalah band 5 dan band 4. Band 5 adalah band inframerah, band 4 adalah band merah. Selanjutnya proses dilakukan dengan memilih menu raster kalkulator. Pada menu tersebut dituliskan formulasi NDVI seperti di atas. Kemudian hasil formulasi nanti
kita lakukan simpan di suatu folder tertentu dan diberi nama dengan nama tertentu, semisal adalah NDVI. Setelah itu semua diisikan pada form, maka dilakukan eksekusi atau dengan klik tombol Run. Mari kita coba langkah-langkah untuk pembuatan citra NDVI ini. Kembali ke QGIS, kita sudah memanggil band 5 dan band 4. Ini adalah citra yang sudah saya lakukan proses top of atmospheric correction dan juga sudah dipotong. Area ini adalah area Kars Gunung Sewu yang ada di daerah istimewa Yogyakarta bagian selatan. Nah, dimanapun lokasinya tidak ada masalah. Yang penting proses yang akan kita lakukan akan sama. Caranya pertama, pilih raster, kemudian raster kalkulator. Akan muncul form raster kalkulator. Nah, dari form ini kita masukkan formulasi NDVI, yaitu kita kurung buka terlebih dahulu dengan cara diklik tombol ini, kemudian tunjuk pada band 5, yaitu band inframerah, diklik double, kemudian klik tombol kurang, kemudian menuju ke band 4, diklik double, kemudian ditutup. Selanjutnya klik tombol bagi, klik tombol kurung buka, kemudian menuju ke inframerah, diklik double, kemudian ditambahkan, klik tombol tambah, selanjutnya pilih band merah dan diklik double, kemudian dikurung tutup. Nah, selanjutnya jangan sampai lupa, hasil eksekusi ini akan kita beri nama NDVI dan diarahkan ke folder tertentu. Caranya silakan diklik pada tombol di sebelah kanannya ini, di browse, arahkan ke salah satu folder tertentu. Nah, di sini saya simpan di folder latihan dan saya beri nama NDVI. Save. Untuk extend, saya membiarkan apa adanya saja, artinya seluruh citra ini akan dieksekusi. Kemudian klik OK. Nah, kali ini citra NDVI sudah jadi. Citra NDVI ini nilai pikselnya bisa kita lihat dengan cara melihat menggunakan identify feature. Nah, di sini akan muncul pada piksel tersebut nilainya 0,5. Kita bisa melakukan zoom pada citra untuk mengetahui atau menambah presisi saat kita melakukan proses klik. Nah, di sini untuk piksel ini nampak nilainya 0,49. Untuk yang agak gelap, misalkan ini, jika diklik, dia nilainya adalah 0,232 dan seterusnya. Nah, secara teoritis, semakin tinggi nilainya, dia menggambarkan atau merepresentasikan adanya tutupan vegetasi. Seperti piksel ini yang ditunjuk ini, dia nampak cerah dan nilainya adalah 0,6. Secara teoritis dia adalah area tutupan vegetasi. Namun kita belum tahu seberapa lebat atau apa jenis tanaman yang ada di lapangan
itu hanya diketahui setelah kita melakukan proses uji lapangan dan kemudian melakukan sampling pada beberapa piksel yang lain yang nilainya berkisar pada 0,6 tersebut, kemudian dilakukan analisis secara regresi. Nanti kita akan bisa menyimpulkan atau menarik kesimpulan bahwa suatu nilai pada NDVI citra kita itu mewakili tutupan apa. Jadi, untuk mengetahui bahwa suatu nilai spektral itu mewakili objek atau tutupan tertentu, maka harus dilakukan sampling dan pengujian lapangan pada kelompok-kelompok piksel tertentu. Nah, demikian terkait pembuatan citra NDVI. Selamat berkarya, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.